Pernah kebayang nggak sebuah sekolah di mana supervisi itu bukan lagi momen yang bikin tegang, tapi justru ditunggu-tunggu sama guru? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah inovasi keren banget dari Mojokerto yang bikin hal itu jadi kenyataan. Yuk kita mulai! Gimana kalau supervisi sekolah itu bukan lagi sekedar ngisi checklist administrasi, tapi jadi sebuah momen buat pertumbuhan profesional yang beneran? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari inovasi yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mundur sebentar buat lihat kondisi awalnya. Kenapa sih inovasi ini perlu ada? Pertanyaannya, supervisi yang selama ini berjalan tuh beneran efektif? Atau jangan-jangan cuma formalitas belaka? Jadi, ceritanya gini. Dari hasil supervisi di SMK Mojokerto, kelihatan ada sebuah pola. Di atas kertas, administrasi guru-guru itu udah rapi banget. Tapi ada yang kurang pas. Refleksinya itu loh belum sistematis, belum berdasarkan data siswa. Terus, pertemuan setelah observasi kelas. Lebih banyak ngomongin dokumen daripada diskusi mendalam. Kolaborasi antar guru juga, ya sesekali aja belum terorganisir dengan baik. Jadi ada jurang pemisah antara praktek di lapangan sama cita-cita sekolah sebagai ekosistem pembelajar. Nah, ini dia yang agak mengkhawatirkan. Kalau kondisi kayak tadi dibiarin terus, supervisi itu risikonya cuma jadi ritual kosong. Gak ada dampak nyatanya, guru bisa mandek, gak berkembang, kolaborasi gak jalan, dan yang paling kena imbasnya ya siapa lagi kalau bukan kualitas belajar para siswa. Nah, dari keresahan dan kebutuhan mendesak buat berubah inilah lahir sebuah solusi. Mari kita kenalan sama yang namanya refleksi berdaya. Jadi, apa itu refleksi berdaya? Ini adalah inovasi untuk menghidupkan kembali ekosistem reflektif dan kolaboratif lewat pendampingan personal. Coba deh perhatiin kata kuncinya, merevitalisasi ekosistem. Jadi ini bukan sekadar nambahin program baru ya, ini adalah upaya untuk mengubah budaya sekolah dari akarnya. Tujuannya itu jelas dan berlapis. Mulai dari nguatin kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, mengubah supervisi jadi momen pemberdayaan, menumbuhkan budaya refleksi, pakai data, bukan cuma perasaan, sampai membangun komunitas belajar yang solid. Semuanya itu dijalin dalam satu sistem pendampingan yang terstruktur. Oke, teorinya udah keren. Sekarang, gimana cara kerjanya di lapangan? Yuk kita bedah mekanisme pemberdayaan gurunya. Nah, ini dia gambaran besarnya. Seperti yang bisa kita lihat, ini tuh sebuah siklus yang terstruktur. Intinya adalah, perubahan budaya ini fokusnya ke pendampingan personal yang mendorong guru jadi lebih terbuka, mau berbagi pengalaman, dan cari solusi bareng-bareng. Kuncinya adalah mengubah supervisi dari momen penilaian menjadi sebuah ruang belajar yang aman dan membangun. Ini bukan proses sekali jalan, tapi siklus perbaikan yang terus berputar. Oke, mari kita urai langkah-langkahnya ya. Pertama, pemetaan kebutuhan, karena setiap guru itu unik. Kedua, perencanaan supervisi yang fokusnya ke refleksi, bukan administrasi. Ketiga, observasi di kelas yang langsung dilanjutin sama sesi coaching. Keempat, hasil refleksi ini dibawa ke forum kolaborasi guru, jadi bisa saling belajar. Kelima, ada juga pendampingan dari pengawas sekolah. Dan akhirnya, semua ini muaranya cuma satu, peningkatan mutu pembelajaran. Jadi, yang bikin ini semua berhasil adalah setiap orang punya peran penting. Pengawas sekolah bukan lagi jadi hakim, tapi fasilitator dan coach. Kepala sekolah jadi pemimpin yang mengawal budaya reflektif ini. Dan tentu saja, guru sebagai pelaksana utamanya yang aktif berefleksi dan berkolaborasi. Ini baru namanya kerja tim. Lalu, apa sih hasil nyata dari penerapan mekanisme ini? Yang terjadi adalah sebuah pergeseran fundamental dari yang tadinya kerja sendiri-sendiri menjadi budaya yang kolaboratif. Slide ini nunjukin perubahannya secara kontras banget. Budaya kerja yang tadinya individual sekarang jadi kolaboratif. Supervisi yang tadinya administratif sekarang jadi ruang belajar profesional. Fokusnya pun bergeser. Dari sekedar nyentang checklist, jadi gimana caranya biar bisa terus-menerus lebih baik. Ini adalah perubahan paradigma yang sesungguhnya. Dan perubahan ini bukan cuma perasaan loh, tapi juga diukur. Lihat deh proyeksi ini. Targetnya, persepsi positif guru terhadap supervisi melonjak dari 65% jadi 90% hanya dalam waktu 1 tahun. Ini bukan sekedar angka, ini adalah target perubahan mindset yang sangat ambisius. Angka ini juga penting banget.
Targetnya 85–90% guru akan terlibat secara rutin dalam pendampingan reflektif di akhir tahun kedua. Artinya apa? Ini bukan lagi aktivitas untuk segelintir orang, tapi jadi kebiasaan buat mayoritas guru di sekolah. Nah, tabel ini merangkum target-targetnya dengan sangat jelas. Keterlibatan guru dalam pendampingan ditargetkan naik, frekuensi forum refleksi digandakan, dan jumlah guru yang menerapkan hasil refleksi dalam praktik mengajar juga ditargetkan melonjak dari 50% menjadi 80%. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar ide, tapi ada target yang terukur. Ide yang hebat cuma akan berdampak kalau bisa bertahan dan berkembang kan? Jadi, gimana rencana keberlanjutan dan implementasi refleksi berdaya ini ke depannya? Strateginya dimulai dengan fokus, nggak langsung ke semua sekolah, tapi dimulai dengan proyek percontohan di 3 SMK. SMKN 1 Pungging, SMKN 1 Mojokerto, dan SMKS Jaya Negara Trowulan. Ini supaya implementasinya bisa lebih terkontrol dan mendalam. Lalu gimana cara memperluasnya? Praktek-praktek terbaik dari 3 sekolah percontohan ini didokumentasikan, lalu dibagikan ke sekolah-sekolah lain lewat forum kepala sekolah dan guru. Dengan cara ini, inovasi bisa menyebar secara organik dan berkelanjutan. Penjelasan tadi nunjukin sebuah transformasi yang kuat, yang dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Jadi, sebagai penutup, mari kita kembali merenung. Gimana ya kalau setiap sekolah, dimanapun itu, bisa bertransformasi menjadi ekosistem pembelajar yang sesungguhnya? Potensinya pasti luar biasa.